Kita kembali di sesi yang kita tunggu-tunggu hari ini, bahwa di studio mini kita kedatangan tamu milenial yang tentu tidak biasa, karena selama ini kita bertemu dengan petani yang sudah pos milenial. Kita sekarang kedatangan tamu milenial, yaitu petani muda yang basic utamanya adalah guru di sekolah, dan sekarang mencoba mengawali menjadi petani pemula. Ini saya perkenalkan, namanya Mas Zainal. Selamat datang Mas Zainal. Nah, hari ini tadi kita ada sesi menjelaskan tentang peran, manfaat, fungsi, dampak dari penggunaan pupuk kimia sintetis yang biasa beredar di pertanian konvensional. Itu ya? Nah, ini ada yang warna biru ini, ini NPK, tumbuhan, NPK 16 ada TSP. Besar ya berarti ya? Iya, bentuknya kayak kerikil. Seukuran menir jagung. Karena ini masih baru pertama, baru tahu juga ini. Nah, terus ini ada Ponska. Jadi TSP atau SP36 dan Ponska ini yang tadi sempat dijelaskan oleh Mas Rio di awal, bahwa ini kedua pupuk ini biasa digunakan oleh petani konvensional sebagai pupuk dasar sebelum melakukan budidaya. Jadi pupuk dasar itu biasanya ditaruh di tanah, direndam kayak gitu. Kedua pupuk ini sifatnya adalah batuan kapur. Cuma dibedakan warnanya, kalau agak putih atau abu-abu atau abu-abu kehitaman itu biasanya dinamakan TSP atau SP36. Itu. Ini batuan ini. Ini bisa dipecah nanti di dalam. Keras ya ini. Keras sekali. Nah, tadi yang sempat pesan moral yang disampaikan Mas Rio tadi, bahwa ini sifatnya batuan. Jadi kalau budidaya sebelumnya sampai ketemu budidaya berikutnya, ini belum hancur. Oh gitu? Belum hancur. Ini bisa terurai baru 25 tahun. Menjadi tanah kembali. Ngeri kan ya? Terus jarak budidaya tadi berapa? Rata-rata kan kalau kita tanam padi, tanam jagung, kan bisa sampai 100 atau 120 hari atau 80 hari kalau tanaman belum terurai itu ya? Belum terurai, masih utuh. Paling yang kata teman-teman petani, sudah hilang Mas, tapi tetap ada putih-putih itu di sisanya, yaitu yang hilang cuma warnanya saja. Kalau Ponska hilang warnanya merah ini, kalau yang TSP nanti hilang warna putih atau abu-abunya. Nah, ini adalah pupuk yang sifatnya adalah bahan dasarnya batuan. Nah, ada lagi pupuk tadi yang dijelaskan oleh Mas Rio, ada yang warna putih ini. Ini adalah ZA. Ini adalah urea yang warnanya pink kayak gini. Nah, ini adalah pupuk yang biasa digunakan di pertanian kita. Ini adalah pupuk yang bahan dasarnya adalah gas. Kayak gitu. Jadi kalau sifatnya gas, maka pada saat bereaksi dengan udara, bereaksi dengan air, bereaksi dengan tanah, maka akan cepat terurai menjadi gas kembali. Ini yang tadi menguap, menguap. Jadi kalaupun kita tabur, teman-teman petani kan biasanya menabur tabur atau menaruh di dekat tanaman budidayanya, itu yang terserap paling sekitar 10%. Jadi yang 90%. Nah, sisanya? Jadi 90%-nya akan menguap karena sifatnya sama dengan kayak yang ini tadi, yang sifatnya batuan. Yang 10% itu terserap, yang 90% menjadi batuan. Berarti istilahnya juga mubazir juga? Bisa mubazir atau dalam bahasa gimana? Karena Mas Zainal menjadi petani, tentu endingnya adalah bisnis atau berusaha, atau menjadi wirausaha di bidang pertanian. Tentu kalau kita ngomong wirausaha, kita bilang ekonomis atau tidak sih? Kan gitu ya? Berarti bisa disimpulkan kira-kira ekonomis nggak sih kayak gitu? Kan tidak ekonomis ya? 10% yang terpakai, 90% hilang. Kalau 90% keuntungan, wah itu keuntungan besar. Tapi kan 90%-nya hilang. Seakan-akan itu menjadi loss modal. Kan sayang kalau modal itu loss,
tanpa ada itu. Nah, kemungkinan ini yang biasa digunakan teman-teman pertanian kita selama ini. Kira-kira apa ya namanya, Mas Zainal selaku petani milenial sudah bisa memutuskan secara rasional. Kira-kira bagaimana langkah yang tepat kayak gitu? Ada kemungkinan kayak gitu nggak? Ada gambaran ada. Jadi kalau dari yang tampak nih yang saya lihat tadi kan, jadi ada pertimbangan. Ketika nanti mengaplikasikan atau menggunakan pupuk ini, berarti kan ada yang terpakai ada yang enggak, terus biaya juga kalau uangkan berarti kan buang-buang uang juga. Betul. Ya kalau kita pertimbangkan ke arah itu ya, ini perlu solusi juga nih Mas berarti. Okay. Jadi enaknya supaya yang misalkan nanti ya saya yang pemula ini ketika memupuk sebuah tanaman, ya setidaknya ya kalau bisa 100% itu memang terserap semua dan aman untuk tanaman, aman untuk konsumsi, aman untuk lingkungan. Gimana? Sebetulnya aman sebenarnya. Sebetulnya aman karena ini pupuk. Yang menjadi tidak aman itu begini kan, dalam proses budidaya. Pada saat ini dalam bahasa Jawa ada istilahnya dicokol. Jadi pupuk kayak gini nanti dioplos oleh teman-teman petani, dioplos menjadi satu, ada TSP, ada Polska, ada Seta atau Urea, atau NPK, ditambah TSP segala macam. Itu ada mixnya, ada yang menggunakan kira-kira, ada yang kira-kira, ada yang menurut benak mereka dulu saya pakai gini hasilnya bagus sehingga menjadi rumusan. Oh gitu, berdasar pengalaman. Ya. Karena orang-orang pertanian rata-rata menggunakan usulnya kira-kira karena tidak ada pendamping khusus. Nah, dampak dari pencokolan pupuk yang ditaruh di samping tanaman buruk, ini kan ada rongga yang menyimpan kelembapan, menyimpan suhu rendah sehingga muncul menjadi rumah jamur. Kalau jamurnya positif oke, tidak apa-apa. Tapi rata-rata ini jamurnya sifatnya negatif. Akhirnya muncul secara lambat laun, dampaknya berefek negatif. Tiba-tiba di tanaman berikutnya, di saat tanaman itu berbunga, atau tanaman cabai, atau tanaman terong, atau tanaman tomat, di saat tiba-tiba berbunga langsung layu dan mati. Nah, bahasa orang di pertanian konvensional, kok kena jamur upas sih? Ya itu sebetulnya dampak dari pupuk yang dioplos terus taruh gitu saja. Itu nanti. Dan itu dampak juga ada berarti nanti di tanah. Ya jelas. Tadi tanaman mati karena kan tanahnya menjadi mengandung jamur sifatnya patogen. Jamur yang sifatnya merugikan. Bukan jamur yang sifatnya positif. Gitu. Nah, kita sebelum membahas lebih jauh bagaimana cara penanganan, kita sekarang tetap membahas dulu bagaimana kontekstual aplikasi pupuk kimia sintetis ini pada tanaman. Nah, saya sudah punya contoh tanaman. Apa itu, Mas? Ini adalah tanaman kangkung. Kangkung. Ini nanti saya cabut. Nah, untuk apa? Nanti kita mencoba berpikir rasional. Bagaimana cara kerja pupuk kimia sintetis? Nah, ini adalah tanaman teman-teman ya, tanaman kangkung yang kurang lebih paling sekitar umur 1 minggu sampai 2 minggu. Ini ditanam secara hidroganik, bukan di sawah. Hidroganik. Nah, pertanyaan yang mau saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, nanti kita bisa luruskan bareng-bareng. Nah, sekarang kita bandingkan. Nah, tadi sempat dibahas oleh Mas Rio di awal sebelum Mas Rio pamitan. Pupuk kimia sintetis ini sifatnya granul, ukurannya besar, ukurannya gede. Paling kecil ya sepecahan beras. Nah, sifatnya ukurannya makro, besar-besar. Sedangkan tanaman ini, mulut tanaman atau mulut akar,
kira-kira ukurannya seberapa? Ya lebih kecil. Sangat Maksudnya kecil, sangat kira-kira kecil. ya, mikroskopis. Secara kasat mata beda jauh. Jauh ya, Ah, mikroskopis. iya. Kira-kira ini Mhm. Mas Hena dan teman-teman petani se-Indonesia, pupuk sebesar ini Ya. bisa habis dimakan oleh tanaman kapan kira-kira habis? Kalau tadi dari penjelasannya kerasnya aja sudah taruhannya lama. Kira-kira habis nggak Ya. kira-kira? Sampai Habis. tanaman kangkung ini mati habis nggak kira-kira? Habis sih, Nggak habis ya? ya. Kan masih tersisa ya? Ya. Tersisa. Itu tadi permasalahan. Pada saat tersisa di tanah, maka berdampak terhadap perkembangan mikroorganisme. Contoh, karena logika bahwa pada saat kita sudah kenyang, bebas suruh makan lagi. Kira-kira mati atau tidak? Ya mesti mati. Mati. Mati, keluarkan ya. Kekenyangan, mesti mati. Ya. Mesti mati. Nah itu yang terjadi hari ini. Jadi tanah di seluruh Jawa karena penggunaan sejak tahun 70 pupuk ini dipaksakan oleh pemerintahan waktu itu, dipaksakan untuk dipakai sehingga ada masa toleransi mikroorganisme dalam rangka mencerna pupuk ini. Dan ini dimungkinkan sekarang sudah mulai toleransi. Karena apa? Tadi unsur pengurai bakteri, pengurai mikroorganisme, pengurai N, tadi pengurai P, pengurai K itu sudah mulai banyak hilang atau bahkan mati. Sehingga sekarang yang muncul adalah banyak pertanian kita mengalami gagal panen karena penyakit. Munculnya penyakit karena ketidakseimbangan ekosistem sebetulnya. Karena matinya salah satu binatang pengurai itu sekarang mati. Nah, ada pertanyaan berikutnya. Nanti tolong dijawab Mas Hena. Cukup saya petani. Yang butuh pupuk kayak gini itu tanaman atau tanah? Tanaman, Mas. Tanaman ya? Iya. Kira-kira jawaban semua petani se-Indonesia begitu. Bahwa saya petani beli pupuk itu untuk pupuk tanaman. Pupuk tanaman. Nah, ini kita mencoba demo, mempraktekkan. Betul atau tidak? Saya punya gelas air mineral yang sudah saya kosongkan. Ini adalah urea yang biasa digunakan oleh teman-teman petani. Ya. Kita tuangkan begini. Nah, kayak gini. Terus saya ada air. Nah, saya larutkan. Dampak dari pelarutan urea atau ZA yang sifatnya adalah pupuk tunggal tadi yang sempat dibahas di awal oleh Mas Rio, penggunaan pupuk tunggal itu sangat tidak disarankan. Lebih baik menggunakan pupuk majemuk. Kalau di fase pertumbuhan itu kita menggunakan pupuk NPK, ada unsur N-nya, ada unsur P-nya, ada unsur K. Tadi kalau sempat dibahas oleh Mas Rio, kalau unsur N itu bentuk daun, hijau daun, klorofil. Kalau P itu bentuk batang, besarnya batang. Kalau K bentuk tulang daun, tulang batang. Yang akhirnya kuat, kokoh. Nah ini sudah mulai larut ya, hilang ya. Nah, ini kalau kita pegang begini rasanya dingin. Nah ini wujud bahwa si gas ureanya sudah mulai menguap. Nah, ada air, ada urea. Terus saya punya bibit kangkung tadi. Ini saya telupkan begini. Kira-kira besok atau lusa apa yang terjadi, Mas Hena? Mati atau hidup? Mati ya? Kok bisa mati, kenapa? Ya mungkin kalibernya orang kekenyangan makan itu gitu jenisnya. Betul. Jadi ini wujud bahwa teman-teman kita di pertanian bahwa selama ini kita sudah salah persepsi terhadap pupuk. Jadi tanaman itu tidak butuh pupuk, tapi butuh larutan dari pupuk.
yang melarutkan ini sekarang sudah mati semua di alam, di tanah kita, di sawah, yaitu mikroorganisme yang harusnya mikroorganisme mengurai N, menangkap N dari alam, dimasukkan ke mulut akar, sekarang mati. Kalau tanah ini terus dicokoli kayak begini, yang muncul adalah racun. Gini ya, kita sepakat kalau ada air, ada dikasih pupuk N, dikasih kita tanaman mesti mati. Bahwa nyatanya tanaman tidak butuh pupuk yang sifatnya pupuk kayak ya. gitu. Nah, kita akan membuktikan seberapa efektif pupuk AGS yang bahan dasarnya adalah agen hayati yang tadi kita sampaikan di awal, bisa menguraikan N, bisa mengurai P, bisa mengurai K. Kita cari pupuk yang paling keras, Mas Henal. Nah, di sini ada, ini orang-orang petani kita se-Indonesia mengakui pupuk TSP atau SP36 ini adalah pupuk yang paling keras atau paling susah diurai. Karena tadi di awal sudah kita sampaikan sifatnya batuan. Nah, ini kita tuang begini aja. Nah, dari bunyi aja sudah kelihatan. Melotak. Nah, kayak batuan jatuh atau kerikil jatuh. Bisa ditambah. Kita sama-sama sifatnya batuan. Ini saya minta tolong Mas Dena ambilkan ini nih Mas Dena. Bisa dibukakan. Iya. Ini AGS nomor 1. Nomor 1. Yang tadi yang teman-teman biasanya SP dan Poskat biasa digunakan untuk pupuk dasar. Bisa dituangkan di sini. Berapa ini? Ya secukupnya lah, nanti langsung dituang saja enggak apa-apa. Langsung. Ya langsung. Cukup. Nanti kita biarkan teman-teman apa yang terjadi dalam reaksi dari pupuk yang sifatnya batuan. Nanti bereaksi apa enggak sih di lahan pertanian kita? Nah, nanti kita ada pembanding. Ada pembanding berupa NPK yang kita sarankan dari awal. Kalau di fase vegetatif kita menggunakan NPK, kalau di fase generatif kita menggunakan NPK. Dituang lagi Mas Jena yang tadi. Dan kita sambil taruh di ya. Tadi kita sampaikan ke teman-teman bahwa Mas Rio tadi kan bertemu dengan bertemu dengan para petani di desa, di pedesaan di Tigaraya. Mesti bawa alat ini. Ada pH meter, ada pengukur ppm, seberapa besar ukuran atau parameter pupuk itu bisa dipakai atau tidak, efektif atau tidak. Ada standarnya ya? Ya, ada standarnya. Kebutuhan di fase vegetatif dan generatif. Kayak gitu. Jadi seluruh tanaman di dunia itu hanya mengalami dua fase, yaitu fase vegetatif dan fase generatif. Di fase vegetatif, di saat kita menggunakan pupuk AGS nomor 1, itu kita sarankan kombinasinya adalah NPK pertumbuhan, NPK 16-16-16. Itu ukuran. Jadi yang saya sarankan, daripada menggunakan pupuk yang sifatnya tunggal, entah itu urea atau itu sifatnya adalah tunggal, itu nitrogen, kita sarankan menggunakan pupuk yang sudah komplit, itu NPK. Yang paling efektif ekonomis adalah NPK 16-16, NPK pertumbuhan. Baru nanti masuk ke fase generatif menggunakan AGS nomor 2 di fase bunga. Kalau padi ya fase bunga, ya jagung ya fase bunga, tomat, terong, cabai semua di fase bunga. Itu berganti pada AGS nomor 2 fase generatif yang dikombinasi dengan ini namanya MKP. Jadi ada unsur Mg,
ada unsur K, ada unsur P. Ini fungsinya nanti memaniskan buah, menggerakkan buah, dan menguatkan tulang tanaman. Gitu. Sehingga tidak sampai terjadi kerontokan bunga di fase pembungaan. Biasanya yang sering terjadi saat pengen membuahkan durian, pengen membuahkan mangga, pengen membuahkan cabai, di fase bunga tiba-tiba rontok. Itu sebenarnya kekurangan unsur tadi. Jadi memutuskan untuk meninggalkan kimia atau tidak nanti teman-teman petani yang memilih. Ya. Bagaimana mereka? Nah, nanti memilih sendiri. Mereka, ya. Nah, jadi tadi Mas Rio di awal sudah menyampaikan bahwa penggunaan pupuk komplit, pupuk yang sudah tercampur sempurna dari NPK untuk fase pertumbuhan dan MKP di fase perbuahan. Jadi unsur urea tadi sudah mulai bisa ditinggalkan. Entah kalau TSP dan SP, nah nanti kita lihat kesimpulannya bahwa nah ini kita bisa lihat, Mas bisa melihat kira-kira hancur atau tidak. Masih utuh. Masih ada batuannya. Masih ada batuannya. Nah, kayak gitu. Jadi yang larut itu hanya warnanya saja, warna merah atau warna putih atau abu-abu. Itu larut sudah. Ini terbukti bahwa sifat batuannya masih belum bisa larut atau beda sekali dengan NPK 1916. Bisa dilihat kira-kira ada wujudnya nggak, sudah dari granul yang kayak begini sekarang hilang sama sekali, tinggal larutannya yang bisa dipakai. Sangat efektif kalau kita menggunakan pupuk dan apalagi yang MKP sifatnya malah lebih cepat karena sifatnya halus sekali, ukurannya lebih kecil daripada urea dan beta. Sehingga kalau dilarutkan dengan AGS 2 itu cepat sekali. Nah, peran dari pH meter di dalam dunia pertanian kita itu cukup penting sekali. Oh gitu. Penting sekali. Jadi teman-teman petani milenial, misalkan punya Mas Hena dan teman-teman yang lain bisa berkelompok, bisa berasosiasi, bisa berkomunitas, itu beli alat pH meter. Nah, ini alat uji yang paling tidak petani harus punya. Ini ada ukuran di sini. Nah, di sini ada ukuran, bisa lihat 3 sampai 7 atau di sananya ada 8. Kayak gitu. Di pH meter yang bagus itu sebelum dipakai menunjukkan ke angka 7 kayak gini. Oh gitu. Angka 7 ya, angka 7. Nah, ini tadi kita bawa contoh tanah. Bawa contoh tanah yang sudah terbiasa menggunakan kompos. Jadi kita punya petani binaan, teman-teman sekalian, petani yang dari awal menggunakan pupuk kimia sintetis dan tidak mau bergeser menggunakan pupuk hayati. Lama-lama kita telatenin untuk kita kawal dari awal, nanam jagung manis, nanam jagung lokal untuk pakan ayam itu, terus nanam bawang merah. Akhirnya berlarut-larut dia menggunakan kompos yang kita ajarkan secara langsung, dan nanti di video berikutnya kita akan mengajarkan bagaimana membuat kompos yang baik. Nah, ini tadi sudah Mas Rio sudah menyiapkan sebelum tadi pamitan kepada kita semuanya. Waktu ada penyuluhan, ini ada tanah yang sudah bercampur dengan kompos. Nah, ini adalah tanah pertanian yang terbiasa di herbisida. Misalnya kayak berpasir, keras. Nah, nanti kita ukur. Kering ya, agak kering ya? Kering. Jadi dari sifat ukuran atau warna saja sudah nampak sekali teman-teman ya. Ini kuning atau coklat keputihan, ini cenderung pada hitam. Nah, nanti cara pengukuran pH teman-teman sekalian yang benar adalah pada kawasan lahan pertanian ambil 5 titik, Mas Hena. Nanti pada saat Mas Hena punya lahan sawah atau tegalan yang ditanami sayur-sayuran atau tanaman palawija atau tanaman pangan, ambil 4 sudut, pojok-pojok dan tengah, berarti 5 titik, masukkan ke gelas kayak gini,
terus dikasih air. Tadi sudah kita kasih contoh. Jadi ini adalah sampel tanah yang diambil dari lahan pertanian yang menggunakan pestisida dan herbisida. Nah, ini adalah satu contoh tanah yang sudah menggunakan kompos tanpa di herbisida. Cara mengukur pH adalah tadi sudah kita ambil sampelnya, kita campur ini, terus sekarang kita ukur pH-nya. Ini harus tercelup sempurna. Kalau belum tercelup nanti bisa ditambah air. Oke, bergeser ke 6. Nah, 6 ya. Kurang. Turun. Nanti di 6,2. Ya. Ya, teman-teman Ya. bisa dilihat. Toleransi pertanian yang bagus itu ukuran tanahnya adalah 6,5. Kalau kita mengukur pH air, maka ukuran airnya harus 7. pH-nya 7, sehingga pada saat diaplikasi ke tanah, maka ukuran tanahnya 6,5. Tuh. Kira-kira, ini ada kira-kira. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau pH-nya di bawah 5 bagaimana? Nah, itu mungkin ada pertanyaan dari Mas Hena nanti. Kira-kira kalau 3 bagaimana, Mas? Kalau di bawah 3 bagaimana, Mas? Tiap daerah kan beda-beda. Beda. Jangankan tiap daerah, setiap lahan saja sudah berbeda, Mas. Oh gitu. Dalam satu peta sawah Mas Hena dengan peta berikutnya saja mesti berbeda. Oh, ya, Di saat ya. pemberlakuan pengaplikasian herbisida, pestisida, fungisida itu berpengaruh sekali terhadap penurunan pH. Kayak begitu. Nah, yang paling parah saat pH kita di bawah 5 atau bahkan sampai 3. Maka yang muncul aneka penyakit tadi. Ibaratkan posisi manusia sedang sakit. Dikasih makanan enak pun dia nggak mau makan. Nah, kayak gitu Ya. posisinya. Ya. Ini rawan sekali dan sering terjadi di lahan pertanian teman-teman sekarang. Dipupuk berkali-kali sampai habis pupuk banyak, tanamannya berkembangannya sangat lambat. Itu dampak dari lahan pertanian yang pH-nya di bawah 5 atau bahkan 3. Ini bahas. Baru nanti di video berikutnya kita akan bahas bagaimana penggunaan kapur untuk peningkatan pH. Berapa banyak kapur yang dibutuhkan, bagaimana pengaplikasian kapur yang benar, sehingga cukup. Sekali lagi bahwa kita selaku petani milenial harus berpikir ekonomis. Berarti nanti petani harus nonton juga nih. Nggak boleh Oke, kelewatan ya, harus nggak boleh lewat. Dari semua episode kita harus nonton semua teman-teman ya. Nah sekarang kita ngukur pH tanah yang dari lahan pertanian yang sudah biasa menggunakan kompos dan tidak menggunakan herbisida. Nanti pelan-pelan dia akan bergeser terus, ya kan, bergeser terus. Biasanya sampai menunjukkan 6,5. Ini hampir 7, 6,5. Bergeser Ya, terus. gerak. Nah, bergeser terus. Ini teman-teman, posisinya sudah posisi 6,5 atau mendekati angka itu. Nah, ini kayak gitu. Nah, sekarang kita baru menguji seberapa efektif atau gerakan elektroda, daya listrik, daya serap, daya efektivitas tanah yang menggunakan kompos dengan tanah yang tidak menggunakan kompos, bahkan yang sudah terbiasa menggunakan herbisida, termasuk tadi yang pupuk NPK yang sudah bercampur dengan agen hayati kita. Kita punya alat uji, Mas Hena. Kita mohon maaf nanti kita. Nah, ini adalah alat uji sederhana untuk menguji seberapa efektif daya serap, daya reaksi dari penggunaan mikroorganisme di lahan pertanian kita. Ini bisa buat sendiri ya? Bisa, teman-teman bisa. Nanti ya. Ilustrasinya adalah ini saklar. Oh, gitu. Nanti bersaat berada dengan air, maka dia akan menyala. Kalau airnya bermasalah, maka ini akan redup. Kalau airnya bagus, mengandung mikroorganisme banyak, maka akan alirannya kecil. Ya. Oke. Ini sudah dicolokkan ya, Oke, Mas Hena. sudah. Nah, kita sekarang menguji
tanah dulu, tanah yang masih sering menggunakan herbisida, terus belum menambah kompos, tanahnya kayak gini. Seberapa besar cahaya yang bisa dihasilkan dari reaksi ini? Nanti bisa dilihat kira-kira berapa unsur penyalanya, kira-kira berapa watt. Nah, ini kan ya, wah, bisa perbandingan. Oke. perbandingan ya. Kita teman-teman petani se-Indonesia, ini hanya ilustrasi. Tadi lampunya minta kita kurangi supaya perbandingannya sangat nyata ya. Kira-kira berapa watt ini Mas Zainal? 5. Udah nggak ya? Bisa dikurangi lagi lampunya Mas. Nah, kira-kira berapa ini? Berapa watt? 5, 10? 5 watt ya? 5 watt ya, kira-kira kayak gitu. Nah, terus yang satunya? Ya, berapa watt kira-kira? Lebih terang nih? Lebih terang ya? Berarti yang tidak menggunakan kompos. Ya, nama sekali kan ya? Nah, ini dari uji elektrolit saja sudah sangat berbeda. Ini teman-teman petani sukses Indonesia, bahwa penggunaan kompos itu penting sekali. Dia punya 3 fungsi. Dia mampu menyimpan air dengan bagus. Yang kedua, punya daya ikat terhadap air juga bagus. Pertama daya serap, terus daya ikat, dan daya simpan. Saat kita menggunakan kompos, maka penggunaan air itu sangat sedikit dibanding yang lain tidak menggunakan kompos. Dia akan cepat hilang. Kalaupun dia tidak hilang, maka unsur kedua dari penggunaan herbisida adalah air dari atas ke bawah. Rata-rata sebagian besar atau sebagian itu mesti ada yang ditolak, berupa dilelehkan ke di bawah pematang, di bawah belutan. Itu dampak fungsi kalau kita menggunakan kompos dan tidak menggunakan kompos. Kalau tidak menggunakan kompos, rata-rata air itu banyak yang hilang. Kalau penggunaan pupuk, nanti banyak yang larut oleh air. Kalau kita menggunakan kompos, itu tadi nampak sekali bahwa daya elektrolis sama dengan tadi. Kayak gini kan. Nah, beda sekali kalau kita hanya menggunakan air, dilarutkan dengan air sangat beda sekali banding kita menggunakan mikroorganisme atau gen hayati yang ada di sana. Ada bakteri pengurai P, ada bakteri pengurai N, sampai nyalanya saja masih ketinggalan ya, sampai ketinggalan. Saking kuatnya daya ikat mikroorganisme terhadap aliran listrik. Bisa dimatikan Mas Hena. Nah, ini sudah transisinya sudah bisa dibuka. Jadi sudah sangat jelas Mas Hena bahwa kita di dalam proses budidaya pertanian itu mengalami 2 fase. Fase vegetatif yaitu bentuk daun, bentuk batang, bentuk tulang batang, tulang daun. Itu di awal menggunakan NPK 1616. Dosisnya adalah ini saya ambil. Nah, ini adalah kombinasi yang terbaik menurut kami di perusahaan Pupuk AGS. NPK 1616 itu jumlahnya adalah setengah kilo atau 500 gram dicampur dilarutkan dengan AGS nomor 1. Satu botol ini kombinasinya adalah setengah kilo, dilarutkan di pagi hari, nanti aplikasinya sore hari, bisa dikoncorkan, bisa disemprotkan. Kalau umurnya di bawah 3 minggu, maka kami sarankan untuk dikocor pas pokok tanaman. Jadi kayak di tanaman kangkung, nah, kayak gini, posisinya di pokok tanaman kayak gini. Posisinya di pokok kayak gini. Pas batangnya ya. Nah, pas pokok tanaman pokoknya. Ini kalau tanaman di bawah umur 3 minggu. Oke. Nanti kalau tanaman sudah 3 minggu lebih, maka daunnya sudah mulai sempurna, cabangnya sudah mulai banyak,
dan dimungkinkan nanti ada serangan hama atau serangga segala macam, maka penyemprotannya full. Semua. Seluruh tubuhnya harus semprot menggunakan spray yang semprotan kasar, jangan yang embun. Kasar, rata. Jadi pengaturannya harus benar ya. Nah, kayak gitu. Dan itu pengulangannya setiap 1 minggu sekali. Di umur 7 hari, 14 hari, 21 hari itu harus diulangi setiap 7 hari. Kalau tanamannya bermasalah, ada serangan hama atau OPT, maka pengendaliannya atau aplikasi AGS itu setiap 2 hari sekali atau 3 hari sekali dalam satu. Sehingga teman-teman yang sudah mencoba AGS di aplikasi ketiga rata-rata sudah mulai pulih. Tanaman sudah mulai baik, daun cabai yang kena trip atau dalam bahasa orang di pertanian di desa-desa di sekitar ini ada keriting segala macam, itu sudah mulai pulih mengembang kembali. Nah, baru kalau sudah masuk ke fase generatif, yaitu fase bunga, Ya. nah, tadi kita menggunakan ini. Yang kedua ya. AGS generatif yang dikombinasi dengan MKP. Jadi ingat MKP. Jadi teman-teman ini apa namanya ya, kolaborasi yang pas, yang menurut kami efektif dan ekonomis, itu menggunakan MKP setengah kilo atau 500 gram ditambah menggunakan AGS nomor 2, yaitu fase generatif, dilarutkan pagi hari. Berapa ini takarannya? Kan 1 liter ini. Ini 1 liter semua. Ini setengah kilo. Dicampurin, nggak boleh lebih. Ini udah takaran paling tinggi nih, dosis paling tinggi sudah. Anu ya, apa? Riset ya? Ya, sudah di riset, sudah kita mix berkali-kali, kita aplikasi nah, begini. Jadi MKP ditambah AGS nomor 2. Ini disemprotkan di daun, batang, dan pangkal tanaman rata. Sekali lagi penyemprotan paling efektif karena ini adalah unsurnya adalah mikroorganisme, kita sarankan di sore. Nah, di awal tadi sudah dibahas tentang aneka pupuk kimia sintetis yang di pertanian kita. Terus saya sambung menggunakan bagaimana dampak, peran, fungsi, akibat dari penggunaan pupuk kimia tadi. Terus bagaimana pupuk ini menjadi ramah lingkungan. Jadi tanpa meninggalkan aneka pupuk kimia, cuman hanya diminimalisir atau kita tidak menggunakan pupuk urea dan ZA, hanya NPK dan MKP yang bersimbiosis dengan AGS 1 dan AGS 2. Aplikasi terbaik yaitu di saat sore hari, mulai di atas jam 15 jam 3 sore atau sampai malam hari. Dan yang terbaik lagi di saat ada gerimis, Mas. Gitu. Ini rahasianya. Kita ada rahasia Tuhan di balik hujan gerimis atau hujan, bahwa di sana banyak nutrisi yang berperan penting terhadap pertumbuhan tanaman kita, yang apalagi untuk kehidupan agen hayati. Nah, di sini tadi sudah saya contohkan bahwa penggunaan herbisida, insektisida, bahkan ya fungisida itu berdampak sekali terhadap penurunan pH. Tadi kan sudah nampak sekali ya. Penjelasan ini tadi teman-teman bisa diingat dengan baik bahwa peran agen hayati ini sangat penting dalam penyerapan unsur dari pupuk kimia sintetis. Tuh. Terima kasih Mas Zena atas kedatangannya di studio mini kita. Saat kita akan berkunjung ke lahan pertanian Mas Zena, nanti di hidroponik ataupun tanaman yang lain, kita bisa akan membahas di video berikutnya. Salam petani sukses Indonesia, petani sukses, pokoknya AGS.